Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Rohmah, CGP angkatan ke-6, kelas 5812 dari Kota Pasuruan, SMK Negeri 2 Pasuruan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.1. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada Ibu Novi Niarti MPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Hamidah MPD sebagai pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.1 ini materi koneksi antar materi. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah CGP mampu membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Menurut Bob Talbot. Ya. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari yaitu mengenai permasalahan dilema etika. Di mana seorang guru kita seringkali mengalami kasus atau permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar antara mendahulukan materi atau nilai dari sebuah materi melalui pendidikan karakter. Nah, yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dan memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai dari suatu pengambilan keputusan yang saya pegang, yaitu pengambilan keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, dan yang terpenting adalah berpihak pada murid. Nah, hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada siapa? Pada lingkungan yang di sekolah kita tempat atau sekolah kita tempat bertugas kita. Agar nantinya tercipta lingkungan sekolah yang bagaimana? Aman, nyaman, tanpa ada perselisihan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pelajaran dapat memberikan kontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Tentunya kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka kita harus menuntun siswa kita untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat alam, kodrat zaman, sehingga siswa kita akan mendapatkan kebahagiaan melalui program atau melalui kurikulum Merdeka Belajar. Sehat dan bahagia, selamat dan bahagia gitu ya. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan belajar siswa yang tentunya dapat kita laksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswanya. Bukan kita menganggap semuanya sama, tidak seperti itu. Jadi menurut Anda apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pembelajaran pada modul ini itu memberikan atau 3.1 ini memberikan pengetahuan bagaimana sih cara mengambil keputusan yang berupa dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Kutipan tersebut merupakan dilema etika yang dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Oke, kita lanjutkan.
Bagaimana filosofi Bapak Pendidikan Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Kita tentu ingat dengan, Triloka beliau. Mengatakan yang pertama adalah Engar Sosung Tulodo, artinya apa? Menjadi teladan, kita menjadi suri tauladan, menjadi contoh ya, menjadi contoh bukan hanya menyuruh tapi kita kasih contoh ya. Yang kedua adalah Ing Matyo Mangunkarso, artinya kita memberdayakan, memberikan semangat, membuat anak kita itu semangat agar apa? Tumbuh kekuatan yang ada di dalam diri mereka. Muncul tenaga, muncul akal, muncul cara ya, muncul cara dan bagaimana tujuannya adalah bagaimana agar demi memperbaiki kualitas dirinya masing-masing, murid-murid kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani, artinya apa? Memelihara dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif agar orang lain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana nilai-nilai tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Oke, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentunya akan berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam menentukan keputusan. Contohnya, ketika kita menerapkan nilai, kuncinya hidup itu kejujuran itu ya, kejujuran sama attitude itu ya. Menurut saya itu attitude itu sangat berpengaruh juga kejujuran ini penting sekali dalam keseharian. Maka ketika kita mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita akan lebih mengutamakan kepentingan kelompok ya kalau kita jujur. Kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi dan keputusan tersebut juga bisa dipertanggungjawabkan. Intinya sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu kita akan tetap berpegang teguh pada keyakinan yang kita percaya, yang kita yakini. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Kita masih ingat ya coaching ya. Coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan tersebut telah efektifkah? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Betul sekali sudah kita bahas pada sesi sebelumnya ya. Nah, pendampingan yang diberikan oleh fasilitator pada sesi coaching sangat bermanfaat, sangat efektif. Sehingga tentunya akan membantu kita sebagai seorang CKB dalam tugasnya sebagai seorang guru atau pemimpin pembelajaran terkait apa? Pengambilan keputusan. Pada sesi coaching, guru sebagai coach itu mampu menemukan solusi serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tentunya ya, apa yang kita punya akan muncul dengan sendirinya ketika pada sesi coaching itu kita sudah mempraktekannya ya. Tentunya hal tersebut itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang otomatis harus berpihak pada murid. Tetap mengoptimalkan potensi pada setiap anak didiknya, setiap murid-murid kita. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial, emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika. Oke. Sebagai seorang guru kita perlu menguasai kompetensi sosial emosional, yaitu kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran emosional, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan bertanggung jawab itu yang bagaimana? Ya kemampuan seorang untuk membuat pilihan-pilihan yang konstruktif membangun terkait dengan perilaku pribadi serta sosial berdasarkan standar etika, pertimbangan keamanan dan keselamatan serta norma sosial menurut Keiswan itu ya. Berkaitan dengan hal tersebut, aspek sosial dan emosional guru akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan khususnya pada masalah dilema etika. Nah, dengan demikian, guru harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya dengan baik. Supaya apa? Pada proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara mindful atau kesadaran penuh dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Sehingga keputusan yang diambil tersebut menjadi keputusan yang benar-benar adil dan bijaksana.
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika sebelum kita mengenal tentang 4 paradigma paradigma dilema, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, pembahasan itu lebih ditekankan pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik dengan mempertimbangkan lingkungan yang ada. Biasanya yang ada di lingkungan seperti apa sih ya, gitu yang kita terapkan. Biasanya minta pendapat beberapa orang gitu aja, atau keyakinan yang dia anut benernya bagaimana gitu. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentu berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif, kita masih ingat ya ini ya, pada mode sebelumnya, diharapkan mampu menjalankan peran-perannya. Menjadi apa? Menjadi pemimpin pembelajaran. Juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran seperti pada kurikulum itu ya, intra, ekstra, dan kokurikuler. Proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik ya, dan efektif. Pengembangan guru dan lain sebagainya. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap berisi atau mm, bermanfaat ya, yang menantang, yang kreatif, inovatif, dan relevan pada atau untuk siswa-siswanya itu. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembangnya siswa. Agar apa? Mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Oh, tentu tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan di antaranya adalah pemikiran dari individu atau kelompok itu tentu mesti berlawanan ya, berlawanan. Eee, dalam sebuah instansi pastinya atau kepala itu ya, atau, perusahaan atau pokoknya instansi atau perkumpulan lah, pasti terdapat kelompok. Nah, kelompok ini bisa pro dan kontra terhadap suatu sistem yang sedang dijalankan oleh pemangku kebijakan. Kalau kita sekolah berarti kita yang kebijakan yang diadakan atau dilakukan oleh sekolah itu. Seharusnya itu ekosistem yang ada pada sekolah itu saling berkolaborasi, saling mendukung tujuannya untuk tujuan bersama, mewujudkan tujuan bersama. Makanya ada visi misi itu ya. Dalam perselisihan antar kelompok sangat berkaitan dengan perubahan paradigma di sekolah. Nah, di sini ada 4 yang kita pelajari itu. Yang pertama adalah individu lawan kelompok atau individual versus community. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Dan yang terakhir itu adalah jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Adakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita dapat ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Wah, kita tentu ingat ini ya. Keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid seperti keputusan bersama, bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Tentunya keputusan tersebut berpengaruh terhadap apa? Terhadap ajaran, yaitu memerdekakan murid, membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita agar dapat kita awali dengan apa? Pertama itu mengetahui kesiapannya, minatnya, dan profil belajarnya bagaimana. Jika sudah kita mengetahui ketiga unsur itu, selanjutnya kita memutuskan strategi apa yang cocok gitu ya. Untuk mereka, untuk kebutuhan belajar siswa kita melalui apa? Strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu konten, proses, dan hasilnya, produk.
Oke, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Tentunya seorang pemimpin pembelajaran itu sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana itu memperhatikan apa? Nilai-nilai kebajikan universal dapat dipertanggungjawabkan dan otomatis keputusan tersebut haruslah berpihak pada murid. Agar apa? Masa depan murid kita, masa depan generasi penerus bangsa ini dapat terpenuhi dengan baik apa yang mereka butuhkan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul 3.1 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pengambilan keputusan itu haruslah mendasar pada 3 unsur yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan yang paling utama adalah berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Bapak Pendidikan Indonesia. Amanah beliau dengan pratap trilokanya. Berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang kita pelajari. Ya, masih ingat ya nilai dan peran guru penggerak? Pedoman pada pembelajaran berdiferensiasi serta KSE atau kompetensi sosial emosional, serta memiliki keterampilan coaching. Masih ingat coaching ya, dengan yang baik itu bagaimana dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika atau bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Oke, pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang dilatih belajar di modul ini adalah penerapan 4 paradigma itu ya, paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus itu dikatakan dilema etika jika kasus tersebut itu benar lawan benar. Dan yang kedua, bujukan moral jika kasus itu salah lawan benar. Hal-hal yang di luar dugaan saya itu apabila sebuah kasus itu sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum. Nah, ini kalau sudah pelanggaran hukum maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan karena sudah melalui atau melewati uji legal atau hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah atau bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, ada bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya pernah otomatis ya. Oke, saat itu dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma rasa keadilan. Ini tentu sering ya lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Saat itu saya hanya mengandalkan ya otomatis kayak pada waktu itu kita belum mengenal apa itu atau ilmu pengetahuan tentang cara mengambil keputusan yang bagaimana saat itu saya mengandalkan keputusan akhir saja yang sekiranya bisa seimbang lah antara kasihan dengan apa keadilan dengan kasihan kita timbang-timbang berdasarkan pendapat beberapa teman yang kita percaya atau atasan kita atau orang-orang atau pioner atau stakeholder yang ada di sekolahan kita itu. Tapi setelah mempelajari modul ini ternyata sebuah kasus dilema etika itu perlu diselesaikan dengan langkah-langkah gitu ya. Langkah-langkah kita memahami 4 paradigma ya itu tadi ya. Terus 3 prinsip itu dan yang terakhir adalah cara 9 langkahnya itu harus
Terutama pada bagian yang terakhir ya, apakah, eee, sudah direfleksi, sudah diuji, sudah kita baca kembali, sudah kita lihat kembali, kemudian kita refleksikan, itu yang paling penting ya poinnya. Oke, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Tentu setelah mempelajari modul ini dalam mengambil keputusan, kita sebagai seorang guru tidak serta-merta atas otoritas dan pandangan bahwa kita dapat mengontrol siswa secara penuh. Tetapi keputusan yang kita ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Jadi keputusan yang kita ambil itu harus melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oke, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sehingga sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali modul ini. Kita sebagai seorang pemimpin di mana sebuah keputusan yang kita ambil itu berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan yang ada itu dapat dipertanggungjawabkan, tidak salah langkah dan bahkan merugikan salah satu pihak. Justru ini akan menimbulkan kekacauan kalau kita salah langkah gitu ya. Tapi karena kita sudah mempelajarinya, ada ilmu yang kita dapatkan dari ini ya, banyak sekali dan kita sudah berusaha untuk kita sudah mencoba untuk mempraktekannya dengan diberi beberapa kasus, kita, mencoba untuk menganalisa kasus tersebut gitu ya. Kita juga sudah mewawancarai, kita mengalami sendiri gitu ya, mewawancarai beberapa pimpinan kita. Semakin kita banyak berlatih, kita akan semakin, adil gitu ya, semakin banyak rekom lah, semakin banyak referensi buat kita untuk bagaimana cara mengambil keputusan yang, baik, bertanggung jawab ya, bisa seadil-adilnya gitu. Dengan mempelajari modul ini diharapkan setiap keputusan yang kita ambil adalah langkah yang paling atau terbaik, bijaksana, dan yang terbaik. Oke, alhamdulillah selesai juga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Makan nasi, ikannya ayam. Wah, enak itu ya. Dimakan di teras berteman alam. Lega sudah rasa terdalam. Modul 3.1 lunas hari telah malam. Selesai hari ini telah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.